Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat debat yang sangat unik tentunya. Ini sangat menarik. Tentunya ada Bung Kodari di sana dan ada juga Bung Deddy Sitorus maupun itu Bung Faisal Assegaf. Ini saya melihatnya lebih ke ada Abah begitu kecewa setelah diberikan PHP oleh Banteng. Kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Deal-deal politik ini ya, kami dapat informasi bahwa ada komunikasi antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto, di mana Ibu Megawati berjanji untuk tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan untuk menjaga hubungan dengan Pak Prabowo menjelang pemerintahan ke depan. Jadi ada deal-deal politik itu. Itu informasi apa fitnah? Makanya kita konfirmasi. Kita ya, kan mendapatkan fitnah informasi juga harus dikonfirmasi karena ya, begitu dikonfirmasi di ruang publik menjadi kebenaran. Harus dipilih-pilih juga lah mana yang penting gitu loh kalau menurut saya. Ada nggak komunikasi? Tidak, dalam konteks tadi pertanyaanmu itu sangat berbahaya Nana. Ada komunikasi Bu Mega dengan Pak Prabowo sebelum putusan MK. Komunikasi itu terjalin pada saat malam pembahasan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Ya. Mengatakan informasinya apa tadi Nana? Bahwa Ibu Megawati berjanji kepada Pak Prabowo tidak akan mengusung Mas Anies Baswedan demi menjaga hubungan nanti ke pemerintahan baru Pak Prabowo Subianto. Saya kira itu informasi sesat yang keterlaluan. Tidak ada komunikasi tapi antara Ibu Mega dengan Pak yang Prabowo. Seperti itu. Tapi itu ada, saya 100%. Tidak ada komunikasi. Tidak ada juga itu, tapi komunikasi, ada komunikasi langsung Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Utusannya? Karena apa? Ada utusannya Ibu Mega menyampaikan pesan ke Pak Prabowo. Ya Allah, kalau itu ada. Dari senyum-senyum nih. Bentar dulu, kalau itu ada, ya masa bisa Pak Anies Baswedan ada di gedung B DPP PD Perjuangan tanggal 25? Come on, pakai logika dong, gitu ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita ini aneh gitu. Walaupun kesannya menjadi berlebihan. Oh, ini playing victim, ada yang namanya Mulyono mempengaruhi. Come on, nanti pada waktunya kita akan buka. But not now. Gak sekarang, silakan ya. Ada saatnya kita akan buka itu setelanjang-telanjang mungkin. Tapi saya juga ingin memperbaiki apa yang dikatakan oleh Faisal tadi. Kalau Anda baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, semua di partai ini Pak, silakan bandingkan dengan partai lain. Bahwa Ibu Megawati diberi hak prerogatif menjadi pengambil keputusan akhir di partai, yes. Karena tidak ada yang organisasi yang nggak punya pengambil keputusan terakhir. Karena dinamika internal itu dalam partai politik pasti terjadi. Kita mengambil calon itu mulai dari anak ranting sampai ke atas berjenjang nama itu. Proses penjaringan. Di tingkat provinsi, proses penyaringan. Di tingkat DPP, pengambilan keputusan, Pak. Apakah semua yang dari DPC misalnya di kabupaten kota yang diputuskan? Belum tentu. Apakah semua DPP mutusin nggak ada hubungannya dengan bawah? Ya nggak juga, gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa apa semua ikut, saya ketua DPP bidang pemenangan pemilu eksekutif. Hampir tidak ada yang Ibu Mega ikut memperbincangkan. Kecuali beberapa daerah yang dianggap penting. Kita semua melibatkan Ibu Mega. Lain-lain DPP yang mutusin. Tinggal Ibu ketika tanda tangan, kenapa ini dipilih? Kenapa ini dipilih? Yes. Ketika argumen itu nyampe, sudah. Lalu yang kedua soal kita dengan Pak Jokowi. Kita sudah lama dengan Pak Jokowi, Pak. Masa berbulan-bulan ini Pak Faisal nggak menangkap bahwa kita dengan Jokowi itu sudah sangat berbeda 360 derajat. Dari mana Anda bisa bilang? 380 Pak. 360 saya. 360 ketemu lagi. Ya biar muter. Balik lagi. Pusing. Ngerti nggak? Jadi nggak ada ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih disandingkan dengan Pak Jokowi salah besar. Ini saya mau izin untuk luruskan berkali-kali. Nanti selesai ngomong silakan. Silakan lihat. Silakan lihat bagaimana kita kencangnya menunjukkan betapa berbedanya kita dengan Pak Jokowi dalam pengelolaan kekuasaan. Nggak ada Pak ketemunya tuh barang. Jadi kalau masih Anda campur-campurkan dengan Pak Jokowi Pak, ya berarti Anda sedang menipu publik kalau menurut saya. Ya baik. Jadi kembali lagi tadi nggak ada komunikasi ya antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo terkait pencalonan Anies. Komunikasi, coba Anda bayangkan Nana, Anda kan jurnalis yang sudah cukup senior. Ibu Mega teleponan sama Pak Prabowo, Mas nanti supaya kita baik-baik, saya nggak akan calonkan Anies. Come on, itu omong kosong apaan tuh pikiran kayak begitu. Pada saat yang sama, kita berjam-jam dengan Anies membahas MOU. Membahas bagaimana bicara setelah Jokowi ini tidak ada lagi apa namanya pilkada pemilu yang harus berhadapan-hadapan, polarisasi. Jadi dari mana itu omongan begitu bisa disampaikan? Tapi saya ingin tanya ya, dengan tidak mengusung Mas Anies kan akan tidak memperumit hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo dengan Gerindra. Itu tidak pertimbangan sama sekali. Tadi kan saya sudah bilang,
Kita juga tidak Karena menolak Anies kan Anies. dianggap ancaman. Bentar dulu dong, itu bukan PD Perjuangan yang menganggap begitu. Kita tidak dalam posisi menolak Mas Anies. Buktinya kita membawa ke rumah partai, kita bicara soal Indonesia, tidak saja Jakarta. Tetapi kita ingin katakan terlepas dari semua tekanan dan realita politik yang ada keinginan yang kuat untuk mencalonkan yang namanya kader sendiri. Dan ini baru bisa berhasil karena apa? Karena ada MK. Tadinya kita juga nunggu siapa yang mencalonkan Anies pertama di Jakarta. Kan PKB, sama Nasdem, PKS. Loh kenapa sekarang kita jadi tertuduh? Yang bener aja dong, gitu loh. Saya mau ke Bang Riza. Bang Riza kalau saya kan? Oh iya, ya udah. Nanti saya 4 kali nama saya itu. Ya silakan Bang Faisal. Jadi begini, boleh kawan-kawan di PDIP di ujung kekuasaan Pak Jokowi berakrobat dengan desain pikiran-pikiran yang cocologi bahwa Mulyono dan Ibu Megawati itu sudah berpisah. Itu satu kebohongan. Itu hanya gimmick pada wilayah teknis. Hal-hal yang kecil. Pengertian perpisahan itu kan pasti substansi. Karena ada harga diri, ada komitmen ideologi, ada visi yang diingkari. Maka kemudian dilihat pada keputusan yang berkualitas. Misal, publik selalu bertanya kalau PDIP dengan Mulyono tidak sejalan, tarik dong para menterinya. Tarik dong duta besar di Cina yang sudah 8 tahun melanggar aturan. Itu ini kita kembali ke topik nih soal Mas Anies nih, soal pencalonan Mas Anies. Kembali itu pernyataan. Ada relevansi. Maka dalam banyak tulisan saya dan pandangan-pandangan saya mengatakan variabel Anies itu menegaskan ada kuatnya hubungan Ibu Mega dan Mulyono. Kenapa? Nah, karena pada akhirnya semua orang di PDIP mengatakan kami benci Mulyono munafik dan lain-lain. Yang diambil itu adalah produk terbaik Mulyono, orang dekat Mulyono, Pramono Anung, dan orang paling dekat Ibu Megawati. Ini saya harus luruskan nih pernyataan. Jadi realitas pilkada DKI dengan sumbatan yang terjadi di internal, kemandekan demokrasi di internal PDIP, akrobat di ruang publik, kemudian rakyat sudah bisa simpulkan Mulyono adalah Ibu Megawati dan Ibu Megawati adalah Mulyono. Rakyat apa kau sendiri? Saya mau menegaskan lagi, ini dikonfirmasi sama Ganjar. Jangan bawa nama rakyat lah, sebentar dulu, rakyat individu boleh dong. Saya kan? Gitu, jangan bilang sebentar. Anda dengan suara besar sama saya. Bukan, saya nggak Ganjar kemudian dari menegaskan itu. Ganjar menegaskan itu. Segera copot Mulyono dari kader partai. Segera Ibu Megawati menyampaikan permohonan maaf. Saya juga mengatakan itu. Bahwa ini salah mengangkat petugas partai, kemudian jadi akrobat politik yang membuat rakyat bingung. Jadi nggak ada perpisahan. Ini senyawa. Saya ingin jelaskan. Kalau dia sebelum jadi berkepanjangan. Pertama dia bilang hanya karena di ujung, ya, hanya karena masalah teknis. Dia lupa yang menolak 3 periode itu siapa? Ibu Megawati. Siapa yang sponsor? Megawati. Siapa yang pimpin kenaikan BBM? Siapa paling di garis utama untuk kebijakan IKN? Mana suara Ibu Megawati? Anda dengan suara parlemen dong. Posisi Puan itu wakil dari Megawati adalah pemimpin partai politik. Itu mandiri istana Teguh Umar untuk menegaskan tidak ada hubungan yang rusak di antara Megawati dan Mulyono. Kita kembali ke topiknya ya. Ini racun nih. Saya perintahkan Ibu Megawati besok pecat itu yang namanya. Siapa? Memang Ibu Megawati juga siapa? Dia nggak ada apa-apa. Nggak ada. Jangan dia dijadikan mitos. Sebentar, kita kembali ke topiknya ya. Topiknya pencalonan Anies ini. Antara bukan urusanmu. Oke, sabar Bapak-bapak. Ya. Tanganmu. Tahan ya. Oke. Siapa, Bang? Kamu dengan Megawati juga siapa? Oke, baik. Kita kembali ke topiknya ya, Bapak-bapak ya. Saya hostnya nih di sini nih. Saya mohon tenang semuanya ya. Saya mau ke saya harus jawab nih. Pertama, saya sudah jelaskan banyak hal yang sangat bersifat konstitusional. Kita tolak. Itu kebohongan. Udahlah, jangan dipaksakan. Anda sudah ngomong begitu panjang masih mau ngomong juga. Tadi minta demokrasi. Ayo Bang Deddy, kita waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Nah, ini kan harus dijawab di ruang publik juga, ya kan? Baik. Jadi tuduhan itu dia mengatakan. Siapa yang menuduh? Sebentar. Omonganmu tadi itu semua itu tuduhan, Bos. Tidak ada.
Kalau saya merujuk Apa kepada harus diputar? pernyataan Puan Maharani Apa harus mengatakan diputar? hubungan ibu Apa dengan harus Pak diputar? Jokowi selalu Apa akur. harus diputar lagi? Itu pernyataan Puan. Sekarang Baik. boleh bicara nggak? Itu ketua Baik. DPR. Satu-satu Saya Bang boleh ya. bicara. Ini penonton Anda bingung sudah nanti bicara. Bang ya. Oke, sebentar Nana. sebentar. Satu Saya pertama. mau ke Bang Kodari aja. Soal pemecatan Aduh, saya Jokowi. dipegang. Saya jelaskan dulu. Ya. Saya jelasin dulu. Ini urusan Ya. penting nih. Oke nih, saya diprotes Soal nih sama Bang pemecatan. Riza. Ya. Ya. Sudah DPP sudah mengatakan Jokowi Oke. bukan anggota lagi. Ya. Karena KTA sudah dikeluarkan Ya. dari partai. Oke. Emangnya perlu kita bilang ini kami sudah pecat? Oke. Gunanya apa? Ini Ya. bukan gerombolan anak-anak muda, Pak. Yang nggak ngerti apa-apa, ini politik. Berarti clear ya, sudah Clear dipecat. banget. Oke. Lalu apa lagi? Ya, Mas Pramono Anung itu dipanggil untuk memecah kebekuan. Justru Antara? dia jalan tengah. Mau cek hubungan antara? Loh, karena Bu adanya Mega dengan ketidakpemahaman PD Perjuangan toh, dengan? dengan calon yang kita ini. Mas Pram itu dipanggil. Yang bahagia siapa? Justru dia Pram diangkat. bukan urusanmu lah. Wah, dia kan Ini mengatakan urusan internal Pak kami, Jokowi bukan urusanmu. senang sekali dengan Apa proposal urusanmu? Ibu Megawati. Justru Mas Berarti Pramono kebekuan Anung terjadi itu kemesraan. Udahlah. Anda atau otoriter juga. Nggak Belum ada. dari Sebentar, pengawasan juga saya harus kasih dari tadi kesempatan. Udah ngomong. Bang, udah. Saya mau kasih kesempatan dulu. Bukan ke jelas Bang saya Kodari. mau mengatakan bahwa dengar dulu dong. Ya. Yang namanya Mas Pram itu justru dipanggil sebagai icebreaker Oke. untuk mencari jalan keluar Di antara dari kebekuan. Itu membuktikan internal. apa? Demokrasi dong. Oke. Kalau tidak, Ibu tunjuk aja. Oke. Gak usah dipanggil. Oke, saya jadi bingung nih, makanya saya mau ke Bang Kodari. Bang Kodari. Pokoknya saya titik Nah, aja ya. Ya, Pokoknya titik. saya ngomong aja bebas Oke, ya. ya. Jadi Anda melihat Saya- ini saya nggak kegagalan percaya. Anies ini apakah korban dari deal-deal politik tadi? Pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya oke. Bu Mega bisa disandera. Oke. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati, gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Oke. Nah itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Oke. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai Gubernur Jakarta, mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Oke. Mega. Oke. Nah yang ketiga, bisa jadi Bu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Oke. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS dan terutama barangkali Gerindra gitu loh. Oke. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri gitu. Dan pada hari ini hemat saya akhirnya terbuka kan Oke. sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain. Oke. Udah nggak punya pilihan lagi. Sehingga akhirnya mau mendirikan partai Oke. politik gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, Ya. ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Oke. Itu tentu saja pertanyaannya yang sifat retoris. Tapi bahwa ada hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahannya Pak Prabowo, hubungan antara PDI Perjuangan, antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi bahan pertimbangan nggak dengan Saya batalnya nggak tahu. misalkan Anies? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Jadi buat saya sekali lagi Bu Mega nggak bisa diintervensi, nggak bisa disandera, karena itu semua logika-logika politik yang berlaku pada saat pilkada hari ini itu adalah boleh dibilang ya murni pemikiran Ibu Megawati dan PDI Perjuangan Oke. mengenai arah politik ke depan. Gitu. Mengenai arah politik ke depan itu berarti ke 2024, Ya, pilkada 2029. tentu saja pilkada Oke. itu sendiri. Bukan dengan pemerintahan ke Pilkada depannya. itu sendiri tentu saja. Oke. Ya. Tapi kan yang Bahwasannya tidak kemudian- mencalonkan Mas Anies tidak ada duri di antara PDI Perjuangan Jadi begini, dengan kalaupun misalnya mau dikaitkan ke depan, pemerintahan ke depan. saya kan pernah bilang begini, Ibu Mega kalau mencalonkan Mas Anies, sebetulnya Bu Mega dan PDI Perjuangan sedang menyiapkan capres mereka namanya Anies. Gitu. Itu suatu konsekuensi logis dan empiris. Oke. Bahwa gubernur terpilih Jakarta itu potensial untuk jadi calon presiden. Apalagi Mas Anies memang yang sudah Nyapres. jadi gubernur dan maju kontestasi. Oke. Begitu Mas Anies terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, hampir otomatis beliau nanti akan jadi calon presiden. Nah, bisa nggak Bu Mega membayangkan bahwa beliau pada hari ini memberikan rekomendasi kepada Mas Anies dan Mas Anies nanti harus jadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Inilah drama Korea yang lebih dramatis dari film Korea. Inilah wujud kekesalan anak abah. Inilah wujud sakit hati anak abah yang menyerang tanpa arah dan membabi buta
sampai menyerang Ibu Megawati karena menurut mereka sudah memberikan harapan palsu. Padahal ini memang abahnya sendiri yang terlalu berharap, yang terlalu kepedean akan diusung Ibu Megawati. Jadi kita bisa melihat ini ada kubu yang merasa tersakiti dan ada kubu yang tidak ingin terlampiaskan oleh sakit hati itu. Nah, pokoknya kita jangan bingung, kita sudah tahu siapa pemimpin yang harus kita pilih. Tentunya pemimpin yang sudah jelas jejak digital, track record, dan prestasinya. Tentunya itu ada di Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadilah masyarakat yang beradab, yang pandai berterima kasih kepada para pemimpinnya, yang pandai menghargai perjuangan dan pengorbanan para pemimpin-pemimpinnya, bukan menjadi masyarakat yang gelap akan sakit hatinya sehingga tidak bisa melihat apa itu kebenaran, apa itu kebaikan yang sudah dilakukan para pemimpinnya. Dah, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau termakan omon-omon, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.